Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Mas Timon. Oke sobatku, pada hari ini kita mau bahas tentang subscriber dan viewers ya. Beberapa channel baru yang baru buat beberapa bulan, ternyata subscriber dan viewernya itu bisa meledak tanpa melakukan SEO. Bahkan judulnya pun asal-asalan. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ada beberapa faktor ya teman-teman. Jadi sobatku sekalian, ini adalah sebenarnya faktor sebuah keberuntungan. Jadi sebenarnya saya iri dari beberapa YouTuber yang hanya melakukan bikin konten sederhana, habis itu disajikan juga sederhana, thumbnailnya sederhana, judulnya juga nggak tertarget, tapi viewersnya lumayan ya, bahkan sampai jutaan ya. Belum ada sebulan pun sampai jutaan. Subscribernya pun meningkat dengan pesat, orangnya pun orang sederhana seperti itu. Nah, faktor apa saja yang menentukan sebuah subscriber atau viewers itu naik ya teman-teman. Jadi saya di sini di channel Timon Adioso sebenarnya saya nggak bahas tentang channel saya, karena channel saya pun subscribernya belum sampai 70.000 ya kalau teman-teman bisa lihat. Tapi cukup menaik pesat karena saya selalu mantau nih teman-teman yang subscriber viewernya meningkat pesat. Nah, ada beberapa faktor nih teman-teman yang mungkin bisa jadi pandangan atau patokan teman-teman untuk dipelajari. Yang pertama adalah kenapa subscriber dan viewer sebuah channel YouTube itu meningkat pesat. Salah satu adalah melakukan giveaway. Jadi buat teman sobatku sekalian, kalau punya modal, kalau punya duit, kalau punya sesuatu, dibagikan ke orang banyak, dan kita melakukan giveaway dengan syarat apa? Subscribe dan follow di Instagram, biasanya seperti itu. Teman-teman bisa lihat beberapa channel YouTube yang subscribernya sampai jutaan, bahkan sekarang udah mencapai puluhan juta, seperti Atta Halilintar, seperti Jazz No Limit, habis itu seperti Mbak Paula Baim Paula ya. Habis itu yang terakhir itu ada Rush Entertainment, bahkan di situ melakukan giveaway untuk THR saat ini mencapai 1 miliar ya, kalau nggak saya lihat 1 miliar ya. Itu untuk mencapai subscriber dan viewers, karena syarat utama adalah subscribe dan berkomentar, seperti itu. Satu faktor utama kalau teman-teman mau subscribe dan viewersnya besar, kita harus melakukan giveaway, kita harus keluar modal dulu. Jadi kalau perlu, kalau kita udah mendapatkan penghasilan yang kecil dari YouTube, jangan diambil penghasilannya, kita bagikan. Jadi penghasilannya itu kita jadikan giveaway seperti itu, supaya subscriber dan viewer kita akan semakin meningkat teman-teman sobatku sekalian. Itu adalah yang pertama, faktor yang pertama yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua adalah tampang menarik dan cantik. Jadi buat teman sobatku sekalian, untuk menjadi viral, jadi di sebuah YouTube itu lebih menarik atau lebih suka, atau para penonton itu lebih suka dengan sesuatu yang mengkilat, sesuatu yang menarik. Jadi kalau seumpamanya di dunia alam yang seperti hutan atau kondisi-kondisi yang belum terjamah, itu orang sangat suka menonton. Dan kalau untuk wajah, kalau untuk laki-laki mungkin ganteng, kalau untuk perempuan pasti cantik dong. Otomatis kita bermodalkan wajah cantik, wajah ganteng, kita bicara, kita ngevlog ini itu, kita makan durian, kita makan rambutan pun yang nonton pasti banyak. Karena mereka bukan nonton kontennya tentang rambutan atau tentang durian. Dia ngelihatnya ke orangnya, karena orangnya manis, orangnya cantik. Bisa kita lihat itu enak dilihat, nyaman. Kita melihat itu nyaman, seperti itu. Itu adalah faktor yang kedua, faktor keberuntungan, karena kita memiliki wajah atau tampang yang cantik atau ganteng. Dengan begitu subscribe dan viewers dengan pesat meningkat. Yang ketiga adalah faktor karena sudah terkenal. Karena sudah terkenal itu apa? Yaitu seorang artis. Nah, teman-teman bisa lihat subscribernya Baim Paula, subscribernya Rush Entertainment, subscribernya Bang Deddy Corbuzier meningkat pesat ya, meningkat pesat. Bahkan mungkin saya prediksi untuk subscriber dan viewersnya Baim Paula dan Rush Entertainment itu akan melebihi subscribernya Atta Halilintar. Coba aja, lihat aja. Karena apa? Mereka sudah terkenal dan mereka pembawaannya berbicara, habis itu membuat kontennya, sudah punya kru, punya tim seperti itu, jadi sudah lengkap sebenarnya. Jadi kalau untuk mencapai viewers dan subscriber, mereka meningkat pesat. Terlebih lagi giveaway mereka kenceng-kencengan, sampai miliaran, sampai kendaraan nggak tanggung-tanggung. Mereka kasih motor, kasih mobil, seperti itu. Oke, itu adalah faktor ketiga, karena sudah terkenal atau karena sudah menjadi seorang artis. Faktor yang keempat apalagi? Konten yang menarik atau buat penasaran. Nah, konten yang menarik atau buat penasaran itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat konten senang luyur atau yang mancing ya, senar pedot. Nah, itu adalah konten yang menarik.
menarik tentang apa? Tentang memancing. Mereka memancing di alam bebas, di alam luar yang benar-benar masih alami. Teman-teman juga bisa lihat konten-konten yang menarik dan buat penasaran itu, seperti salah satu contoh saya melihat itu tentang zoom 1000 kali ya. Zoom 1000 kali itu ngezoom ngelihat bakteri-bakteri atau makhluk hidup dalam kondisi yang kecil dan pergerakan mereka, dan kita melihatnya itu media-media yang biasa kita gunakan seperti uang, mungkin air minuman mineral, seperti itu bikin penasaran, bikin konten yang menarik dan penasaran. Thumbnailnya juga menarik, isinya juga menarik, otomatis tanpa SEO pun, tanpa menggunakan teknik set engine optimization di SEO di di beranda YouTube, nggak apa-apa, akan banyak yang nonton, akan banyak viewersnya. Dan subscribe dan viewers meledak tanpa SEO yang terakhir, pengaruhnya itu karena apa? Yang terakhir itu saya ada menonton satu channel itu baru 4 hari buat channel ya, subscribernya udah ratusan ribu. Itu karena faktor apa? Itu karena faktor mohon maaf, ini karena faktor kasihan dan ingin berbagi. Orang yang menonton di situ ada satu channel yang saya tonton, itu satu channel itu orang tua sakit stroke, dia berbicara pun susah, jadi dia itu berbicara, dia bikin konten. Mungkin yang bikin konten ini mungkin dia melihat karena kasihan, mau cari dana untuk penyembuhan, nggak apa-apa, itu nggak ada yang salah. Dan dia bikin konten itu sekarang itu hanya 4 video, tapi subscribernya sampai ratusan ribu. Itu karena apa? Karena faktor dari orang-orang yang menonton itu merasa kasihan dan ingin berbagi dengan melakukan subscriber, dengan melakukan viewers, berharap konten dan video YouTube-nya itu bisa dimonetize seperti itu. Jadi nggak salah. Jadi kenapa saya ngomong kata kasihan? Karena dalam kondisi bapak ini dalam kondisi sakit seperti itu. Jadi saya pun kemarin saya nonton sekali, saya belum nonton selesai, saya nonton bicara, saya langsung subscribe seperti itu. Itu adalah faktor yang kelima. Jadi buat teman sobatku sekalian, jangan buat konten yang kelima ya, kalau memang benar-benar nggak sakit ya. Jadi konten yang kelima ini adalah kita berbagi, mungkin kita punya saudara atau keluarga di sebuah kampung atau rumah, di dalam rumah tersebut ada orang sakit yang membutuhkan pertolongan, nggak apa-apa, kita bikin konten, minta izin dari orang tersebut, kita bikin konten di YouTube-nya supaya kita bagi, kalau bisa dimonetize dan menghasilkan uangnya kita sumbangkan ke orang tersebut, orang yang sakit tersebut. Itu nggak apa-apa, itu adalah konten menarik. Jadi tapi teman-teman jangan lakukan itu. Itu ada 5 faktor ya, 5 faktor keberuntungan. Tanpa SEO, tanpa melakukan set engine optimization di beranda YouTube, dia bisa naik subscribe dan viewersnya itu bisa meledak, teman sobat sekalian. Jadi teman-teman bisa coba dari 5 teknik mana nih yang cocok buat saya, atau mana nih yang cocok buat saya lakukan. Nah, kalau saya pribadi, saya belum ada nih untuk giveaway, saya belum punya modal besar. Habis itu untuk ke tampang ya pas-pasan. Habis itu saya sudah terkenal enggak? Saya terkenal atau artis saya enggak? Saya hanya seorang blogger yang coba menulis. Habis itu konten yang keempat, tentang konten saya menarik? Iya. Kalau konten saya menarik, saya bilang katakan iya. Karena apa? Konten saya itu konten tutorial yang banyak dicari orang. Dan yang kelima, saya nggak berharap kasihan dari teman-teman. Saya berharap konten saya ini berbagi, bermanfaat buat teman sobatku sekalian. Kecuali kalau teman-teman saya bikin konten untuk donasi, nggak apa-apa, teman-teman kasihan kepada saya dan teman-teman sumbangkan, teman-teman berikan, nggak apa-apa. Itu adalah beberapa teknik, beberapa alasan kenapa orang tanpa SEO bisa subscribe dan viewersnya itu meledak seperti itu, teman sobatku sekalian. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, yang baru memulai dunia YouTube, saran saya pelajari keberuntungan mana yang kira-kira kita akan bisa capai ya, keberuntungan mana. Jadi jangan asal buat video, jangan asal buat konten. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa, yang nggak ada dari 5 kriteria ini, saran saya buat teman sobatku sekalian, gunakan SEO. Jadi kalau tadi tanpa SEO ya, kalau teman-teman nggak punya itu semua, gunakan SEO dan kita targetkan di set engine YouTube seperti yang saya lakukan. Puji Tuhan, subscriber saya meningkat hampir 70.000 dan viewers saya sudah mencapai sekitar 5 juta lebih ya yang nonton, seperti itu teman sobatku sekalian. Oke, mungkin itu saja berbagi saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih ragu, masih bingung tentang
pembahasan tentang YouTube, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Teman-teman juga bisa berkunjung ke channel Feli Tutorial, karena di sana saya berbagi tentang tutorial YouTube mulai dasar sampai menghasilkan uang. Jadi teman-teman silahkan cek. Oke sobatku, mungkin itu saja ocehan saya hari ini, berbagi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.